Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari yang masih tetap setia menantikan ya konten-konten yang memang inspiratif dan juga informatif dari Jalan Ari. Sahabat Ari, kali ini saya akan ajak kita bincang-bincang secara singkat dengan satu sosok ya yang memahami bagaimana dinamika politik di Aceh dan sekaligus sebagai tokoh Pantai Barat Selatan. Siapa dia? Risman Ar-Rahman. Mari langsung saya sapa. Selamat siang, selamat sore bang. Selamat sore Pak Aryo. Karena janjinya siang, rupanya sore. Siang. Sore. Ya, Sabari, beliau ini profilnya malah melintang dalam aktivis sangat luar biasa. Pernah menjadi direktur koalisi Joham, bahkan pernah menjadi Diwali Aceh, dan juga pernah menjadi staf khusus Gubernur Aceh. Staf khusus apa penasihat khusus bang? Dulu penasihat khusus. Penasihat khusus. Ya. Bang, saya ingin bincang-bincang satu fenomena menarik dari satu sosok yang memang tidak terlepas dari artinya proses transformasi dari pemerintahan Aceh, ya, tidak terlepas dari gerakan bersenjata gerakan politik, ya, bahkan kita anggap selalu ada dalam setiap momentum beliau ini, karena dari yang saya tangkap dari rekam jejaknya dan juga monitoring saya cermati, ternyata dia memang punya satu kekhususan, punya satu karakteristik personal yang berbeda. Sofyan Daud. Ya. Bagaimana abang memahami Bang Yan Daud kalau bahasa sapaan temannya nih? Ini memang satu nama yang fenomenal ya, legend lah dalam konteks Aceh. Jadi kalau untuk jajaran GAM itu selain dari Hasan Tiro, di lapangan itu kan ada beberapa nama yang cukup legend lah. Betul. Cukup dikenal oleh. Bahkan berpengaruh sekali. Ya. Itu ada Abdullah Syafi'i, ya kan? Kemudian ada Ishak Daud. Ya. Dan yang ketiga ini adalah Sofyan Daud. Ya kan? Nah, berbeda dari yang lainnya, Sofyan Daud ini juga punya satu khasnya, terutama dalam berhubungan dengan informasi media massa. Jadi bisa dibilang bahwa GAM itu naik daun pada masanya itu salah satunya karena Bang Yan Daud ya. Sofyan Daud ini. Kalau kita lihat jejaknya di dalam GAM itu panjang sekali gitu. Betul. Dan Daud kan lahirnya tanggal 10 Oktober 1966 kalau tidak salah. Dan dia alumni Libya ya? Bukan. Dia tidak sempat menuju ke Libya pada saat itu. Memang beliau diajak. Kalau nggak salah itu tahun 82. Iya. Beliau pernah diajak ke Libya, tapi karena pertimbangan untuk menjaga ibunya, ya kan ayahnya sudah syahid ya dalam sebuah pertempuran. Berarti anak terhadap ibunya. Ya. Jadi dalam usia 11 tahun ayahnya Muhammad Daud itu syahid dalam sebuah pertempuran yang kemudian ya tahun 8 kemudian beliau juga sempat ditangkap dalam sebuah aksi demonstrasi Tionghoa pada masa itu. Berarti gennya memang gen perjuangan ya. Ya, cuma beda jalur gitu kan. Nah, kemudian kalau nggak salah abang beliau itu juga kemudian syahid dalam sebuah pengepungan gitu. Ya, kemudian beliau dan adiknya selamat, tapi kemudian di lain waktu adiknya juga syahid dalam pertempuran sehingga memaksa Sofyan Daud dan 30 orang lainnya untuk pergi ke Malaysia pada masa itu. Nah, di Malaysia ini menariknya beliau juga membuat aksi mulai dari aksi di kapal, kemudian malah melambaikan bendera gitu. Yang kemudian di Malaysia di penjara di Malaysia juga beliau dan beberapa orang menyerahkan diri kepada polis Malaysia supaya ditangkap dan kemudian di penjara mereka membuat aksi untuk menarik perhatian dunia internasional tentang Aceh. Beliau Bang Yan dan kawan-kawan melakukan kampanye tentang keadaan Aceh pada masa itu sehingga menarik perhatian. Nah, baru kemudian beliau pulang
yang kemudian diberi jabatan sebagai juru bicara GAM wilayah Pasai waktu itu, sebelum kemudian menjadi wakil dan kemudian menjadi Panglima GAM wilayah Pasai. Dan salah satu satu peristiwa yang sangat dikenang oleh banyak orang itu kan pengepungan Paya Cotring pada saat itu, Iya, betul. Iya. pada masa itu, yang kemudian orang menanti pernyataan-pernyataan dari Sofyan Daud ini. Apalagi cara beliau tampil di publik atau di media itu, beliau kan selalu menggunakan topi militer, kemudian dengan kacamata polis pada masa itu, sehingga itu ciri khas dia. ya, sehingga menarik anak-anak muda Aceh pada saat itu untuk saya memikirkan hal-hal yang lebih dari yang ada dalam pikiran mereka gitu. Nah, ada yang dari jejak keberadaan beliau pasca damai setelah konflik abang ceritakan barusan, ternyata setiap momentum pilkada sosok ini selalu ada, bahkan menjadi magnet yang memang bisa menarik kemenangan bagi para kandidat. Contohnya ketika bagaimana Irwandi Yusuf dengan Nazar, dan di belakangnya ada Sofyan Daud yang memang menjadi tokoh kunci kemenangan tersebut. Termasuk juga bagaimana Irwandi yang pada periode kedua juga Sofyan Daud sebagai tokoh kuncinya. Nah, artinya politik Aceh tidak bisa terlepas dari yang namanya sosok Sofyan Daud. Tetapi dia nggak ambisius ini. Dia nggak ambisius untuk mau maju ke DPRI, untuk mau maju sebagai kepala daerah, dan ini yang membuat saya apa maunya orang ini gitu loh. Itu memang sisi misterinya, sisi zigzagnya Sofyan Daud itu memang ada di situ gitu. Nah, kalau di masa konflik, masa perang, dia memainkan peran-peran propaganda melalui media. Nah, pada masa menjelang menuju damai, juga beliau menjadi salah satu tokoh kunci yang mesti dipertimbangkan oleh tim Jakarta pada saat itu untuk dimintai pendapatnya, sikapnya tentang bagaimana kalau menuju perdamaian gitu kan. Iya, betul. Nah, beliau dengan saya mengikuti itu. Dengan cerdasnya, dengan cerdiknya itu kemudian menyerahkan keputusan-keputusan politik itu di tingkat pemain politik GAM di luar negeri, ya kan. Sehingga itu kan menjadi sesuatu yang semakin menarik, ya kan. Nah, menariknya lagi bahwa setelah perdamaian terwujud, beliau justru tidak menjauh dari dunia politik. Kalaupun ada, beliau lebih menjadi tokoh di belakang layar untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah, setiap kawan-kawannya. Dan bukan hanya sekedar itu, bahkan beliau punya satu strategi dan taktik politik yang seperti menghadapkan antara KPA pada masa itu yang berada di belakang Partai Aceh. Jadi itu sementara beliau justru berada di luar itu, menjadi tokoh yang mendukung tokoh independen. Itu menunjukkan bahwa kualitas politik seorang Yan Daud itu memang di atas rata-rata tokoh politik GAM yang ada, yang ada lah gitu. Nah, ada sesuatu yang memang semakin kita dalamin lagi sosok Yan Daud ini ya. Bang Yan Daud ini ternyata dia juga dipercaya oleh pemerintah pusat ini orang, ya. Bahkan apapun cerita, kalau ada kebijakan-kebijakan yang memang kepentingan Aceh sangat strategis, pasti orang pertama atau orang yang akan diminta pendapat ya Bang Yan Daud. Jadi ketika saya kan main dalam arena di pemerintah pusat juga, dan di situ saya melihat nama dia selalu masuk dalam radar, ya. Bahkan dalam hal kebijakan-kebijakan selalu ada pertimbangan dari Bang Yan Daud untuk dimintain seperti apa sih hal yang baik untuk perlakuan di Aceh. Nah, membuat pemerintah percaya apa memang Bang Yan Daud ini sangat nasionalisme yang kuat, atau memang ini orang memang punya magnet tersendiri yang sanggup untuk mempengaruhi kebijakan pusat? Pertama, dibandingkan dengan, bukan berarti bahwa pemerintah pusat tidak menaruh trust ya terhadap tokoh-tokoh GAM yang lain. Yang lain bagaimanapun, GAM ini kan masih menjadi satu pihak ya, yang harus diperhitungkan, yang harus diajak bicara, yang harus diajak berkomunikasi oleh pusat. Namun karena Sofyan Daud ini menampilkan dirinya sebagai memang bukan sosok yang dibaca sebagai bukan sosok yang ambisius, itu menjadi penting
dalam konteks tadi ya, relasi kan politik. iya betul. Yang kedua, logis tuh. Yang kedua, dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik saat ini di GAM, beliau rajin membangun relasi gitu. Menjaga basis mereka, menjaga kawanan mereka, keluarga mereka ya. Iya. Menjadi membangun relasi dengan semua orang. Jadi dulu saya pernah mengatakan bahwa kehebatan orang Aceh itu sangat berani. Kalau ketika dia berperang, maka dia berperang dengan sungguh-sungguh. Ketika dia berdamai, maka dia juga berdamai dengan sungguh-sungguh. Pernyataan ini terlihat pada sosok Sofyan Daud, ya kan? Ketika dia berperang, maka dia berperang dengan sungguh-sungguh, ya kan? Tubuhnya menjadi sasaran tembak dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa beliau memang berperang dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi begitu beliau berdamai, GAM berdamai, beliau juga membangun relasi, membangun hubungan, meninggalkan seluruh atribut konflik yang ada pada dirinya, sehingga beliau bisa lebih relatif bisa diterima oleh berbagai kalangan dibandingkan dengan tokoh-tokoh GAM lainnya di Aceh yang kadang-kadang di dalam permainan di dalam narasi politiknya juga masih menyertakan narasi-narasi konflik pada masa lalu, sehingga terjadilah gap antara Jakarta dan antara pusat dan Aceh gara-gara itu tadi. Nah, berbeda dengan Sofyan Daud, beliau justru sosok yang meninggalkan seluruh atribut perlawanan yang masa lalu, dan ketika dia damai dia tumbuh dengan sebagai sosok tokoh Aceh yang betul-betul itu tadi gitu. Sehingga beliau punya relasi, punya hubungan yang baik, bisa bicara dengan SBY, bisa bicara dengan Surya Paloh, bisa bicara dengan penting Jokowi dan Luhut Panjaitan dan sebagainya. Relasinya bagus. Nah, kalau saya tangkap dari penjelasan Bang Risman sebagai tokoh Pantai Barat Selatan terhadap penjelasan sosok Bang Yan Daud, saya bisa menangkap kalau tidak salah, tolong diklarifikasi, ternyata tubuh dia itu terbagi antara NKRI dan pejuang. Sehingga ini membuat keseimbangan di dalam polarisasi dia dalam bagaimana dia mampu masuk dalam arena pemerintah pusat atau negara, dan juga dia bisa mampu masuk dalam arena mantan ekskombatan dan juga GAM itu sendiri. Nah, di sini kita lihat menjadi satu hal yang semakin kita dalamin, semakin kita saya pahami tentang sosok ini. Ternyata memang dia bukan sosok yang tidak sama dengan orang lain, karena tadi belahan tubuh itu antara NKRI dan juga pejuang. Ya, bagaimanapun cita-cita GAM itu kan sama sebenarnya dengan cita-cita sebuah negara lain, ingin mensejahterakan rakyatnya, ingin memajukan daerahnya atau negaranya gitu kan. Nah, cita-cita itu, masalahnya sekarang kan terjadi transformasi ya, lompatan paradigma Aceh dari ingin merdeka sekarang sudah damai. Nah, damai ini kan juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tadi ya. Kalau di dalam MOU itu kan memang dicantumkan ingin mencapai Aceh yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Di dalam UPA juga ingin mensejahterakan masyarakat. Itu kan cita-cita yang sama, apakah itu dalam konteks negara maupun dalam konteks perlawanan gitu kan. Nah, menariknya inilah yang menjadi kerja-kerja yang dilakukan oleh Sofyan Daud. Sayangnya kerja-kerja itu dilakukan tanpa satu posisi politik yang kuat gitu. Nah, karena itu saya percaya bahwa beliau masuk ke dalam politik praktis itu dalam rangka itu tadi, ingin mewujudkan dari posisi politik yang lebih kuat gitu. Saya lihat beliau kan sedang berupaya berikhtiar untuk masuk dalam arena politik praktis menjadi caleg ya di Dapil 2 ya, sehingga mau nggak mau harus berjibaku. Dapil 1. Dapil 1 untuk berjibaku di dalam bagaimana coba merekatkan simpul-simpul yang semakin menguat menjadi semakin kuat lagi. Terus juga dia meyakinkan trust dari masyarakat
khususnya di wilayah pantai barat selatan dan wilayah Dapil 1 lainnya, tentunya ini kan bukan kerja mudah, ya. Tapi dengan ketokohan dia, dengan modalitas kuat dia, ini menjadi satu istilahnya hal-hal yang diperhitungkan oleh lawan politik Bang Yan Daud di Dapil 1 itu. Nah, karena nggak mudah juga, Dapil 1 juga banyak tokoh-tokoh incumbent, ya, sehingga lawan-lawannya pun berat. Nah, sebagai orang yang dekat dengan Bang Yan Daud nih, Bang Risman, saya dengar kan bahkan dipercaya ya untuk mengelola arus informasi ya dengan Bang Yan Daud. Seberapa besar dia mampu melewati tantangan memperebutkan kursi di Dapil 1 dengan lawan-lawan yang bukan sembarangan itu? Saya kira ini bukan soal saya lebih dekat dengan Sopyan Daud, bukan dalam konteks menjadi tim ya, tapi ini lebih sebagai putra Pantai Barat Selatan ya. Karena memang ini kan ada di wilayah 1 Dapil 1 itu ada dari Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simelu, Aceh Selatan, Abdia, Singkil, Sebulu Salam, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Pidi dan Pidi Jaya. Ada 15, ada 1 juta kalau nggak salah, itu ada 1 juta 1,9 juta suara yang di wilayah Dapil 1 itu. Nah, saya lihat dari catatan yang diekspos oleh Dialeksis itu memang banyak sekali tokoh-tokoh penting yang bertarung di Dapil 1. Di PKB itu ada Irmawan, ya kan? Betul. Di Gerindra itu ada Fadlullah, ya kan? Iya, betul. Di partai Nasdem itu ada Teku Taufikul Hadi, ada Muslim Hayub. Di partai Buruh ada Habibi Insen. Di partai Gelora itu ada beberapa. Kemudian di partai PKS ada Gufron, ada Rafli Kande. Di partai Hanura itu ada Bakhtiar Ali. Ya. Banyak sekali. Partai PAN ada juga Nazarudin, ya kan, yang incumbent ya. Iya, betul. Kemudian partai PBB ada Erli Hashim, ada Demokrat Teguh Rifki. Teguh Rifki ini bahkan sudah menjadi anggota DPR sejak 2004 kalau tidak salah ya. Beberapa lainnya masuk di 2014, ya kan. Kemudian beberapa lainnya masuk di dalam 2019 seperti Eliza Saudin Jamal, kemudian ada Rafli Kande gitu kan. Bisa kita bilang bahwa Dapil 1 adalah dapil neraka bagi banyak caleg ya. Iya, betul. Di PDIP sendiri itu ada Sopyan Daud, ada Ramli MS, ada Dahlan Jamaluddin, ada Jamaluddin Idham, kan. Ini kan menjadi satu hal yang menarik. Apalagi PDIP di Aceh itu tidak punya satu sejarah yang kuat. Nah, itu saya mau pertanyakan, kenapa dia harus memilih partai PDIP juga? Kenapa nggak ambil partai lain? Nah, ini menarik juga bagi saya. Ya, saya kira inilah yang saya sebut tadi, bahwa sosok Sopyan Daud itu sangat unik, sangat misteri. Bahkan dia bukan sosok yang bisa didikte oleh keadaan, oleh satu situasi. Itu menunjukkan, ya kan, dia tidak bisa didikte, tapi dialah yang kemudian memainkan peran, termasuk dalam cara dia memilih partai, gitu kan. Kalau memang dia orientasinya adalah kursi semata-mata, maka otomatis dia akan memilih partai yang secara basis punya dukungan kuat di Aceh. Katakanlah seperti Demokrat, atau kemudian Golkar, atau PKS, atau bahkan terkini Partai Nasdem gitu. Tetapi dia tidak memilih itu. Selain karena beliau tidak ingin mengganggu kursi yang milik teman-teman atau caleg sebelumnya yang sudah punya kursi di sana, beliau juga ingin membuktikan bahwa beliau ingin murni mendapatkan mandat dari dukungan rakyat di Dapil 1. Dan apalagi beliau bukan kelahiran dari sana kalau tidak salah, bukan dari Pantai Barat Selatan, ya kan, sehingga betul-betul dia
memang dimaksudkan supaya dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat. Ini yang buat saya menarik sebagai putra Barat Selatan. Sebelumnya kita memang sudah selalu mengirim utusan wakil rakyat ke DPR RI. Tapi sekarang apa yang bisa kita lihat sumbangsih mereka kepada Aceh, kepada masyarakat selain yang sifatnya karitatif, ya kan? Berbagai banyak sekali persoalan-persoalan, terutama tentang kepentingan Aceh interest terkait misalnya soal butir-butir MOU Helsinki. Itu masih ada 8 pasal yang belum terrealisasi. Kemudian ada soal implementasi UPA yang masih sangat rawan terganjal. Beberapa PP dan Kepres juga PP, belum. ya kan. Nah, kemudian kita juga sedang terancam soal habisnya waktu dana otsus gitu kan. Dan yang paling terkini adalah kita lihat bagaimana kita bandingkan antara pelaksanaan PON Sumut dan Aceh. Justru Aceh harus menanggung anggarannya dari dana otsus. Di mana peran dukungan daripada wakil-wakil kita di DPR RI? Mengapa mereka tidak bersinergi dengan pemerintah Aceh dan DPR untuk memikirkan satu daya upaya? Itu menunjukkan bahwa bargaining position, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa mereka memang wakil rakyat dari Aceh, tapi wakil itu hanya untuk dirinya sendiri dan simpatisannya dan beberapa bantuan karitatif yang diberikan masyarakat. Tapi untuk Aceh interest, untuk kepentingan Aceh, ini belum cukup maksimal. Nah, karena itu saya kira Pantai Barat Dapil 1 harus menyumbang orang terbaik untuk menuju ke DPR yang tidak hanya memikirkan Dapil 1, yang tidak hanya memikirkan tim suksesnya, yang tidak hanya memikirkan bantuan-bantuan karitatif, tapi juga memikirkan apa yang menjadi kepentingan Aceh ini bisa ditunaikan. Dan saya kira orang yang paling berkompeten untuk menunaikan kepentingan Aceh itu adalah Sopyan Daud, karena beliau selain kombatan, beliau adalah juga orang yang terlibat di dalam proses perdamaian, kemudian dalam proses transformasi pasca perdamaian itu istilahnya peralihan, ya kan? Transisi yang kemudian beliau juga punya relasi yang cukup banyak, dan kebetulan sekali beliau memilih satu partai yang menurut survei elektabilitas itu masih tertinggi sampai saat ini, yaitu PDIP gitu. Hanya saja masalahnya adalah bahwa PDIP di Aceh hari ini adalah korban dampak dari kampanye yang dilakukan GAM juga pada masanya dulu tentang negatif tentang Soekarno, yang kemudian negatif tentang Megawati yang melahirkan kebijakan darurat militer. Dan itu tantangan ke dia juga. Tantangan bagi Bang Sopyan. Saya kira beliau cukup cerdas untuk. Baik, Sabari, tentunya sudah banyak hal yang disampaikan oleh Marisma Rahman sebagai putra Pantai Barat Selatan terhadap satu sosok yang fenomenal dan Sopyan Daud. Nah, banyak hal yang memang sudah disampaikan yang menjadi satu informasi yang bisa menimbang dan memutuskan kemana suara yang bisa diberikan. Kalau memang itu menjadi satu hal yang berarti untuk mendukung Sopyan Daud, maka bisa diarahkan ke Sopyan Daud. Namun kalau memang itu menjadi satu penilaian berbeda, sikap Anda akan ditentukan di kotak suara. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia di Jalan Hari. Salam Jalan Hari.